Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ketujuh, akuntansi manajemen, mengenai analisis biaya, volume, laba sebagai alat untuk perencanaan manajemen. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa analisis biaya volume laba adalah alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dengan menganalisa hubungan antara biaya dan kuantitas penjualan dengan harga untuk menentukan besarnya tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan pada break-even point dan target laba tertentu. Break-even point artinya analisa untuk mencari keseimbangan, yaitu antara jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya atau laba sama dengan 0. Manfaat analisis biaya volume laba yaitu untuk merencanakan tingkat kuantitas atau jumlah produk yang terjual. Kemudian untuk menentukan harga produk yang menguntungkan. Kemudian untuk menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh. Kemudian untuk merencanakan tingkat margin atau batas pengamanan tingkat penjualan. Dan yang terakhir untuk merencanakan tingkat perubahan penjualan yang dipengaruhi oleh perubahan biaya variabel. Selanjutnya, ada beberapa asumsi untuk melaksanakan penggunaan break-even point, yaitu yang pertama, biaya di dalam perusahaan dapat dibagi dalam kategori biaya variabel dan kategori biaya tetap. Yang kedua, besarnya biaya variabel secara jumlah berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya variabel per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan operasional. Yang ketiga, besarnya biaya tetap secara jumlah tidak berubah, meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan operasional. Kemudian yang keempat, harga jual per unit tidak berubah-ubah selama periode yang dianalisis. Dan yang terakhir, apabila perusahaan memproduksi lebih dari satu jenis produk, maka pertimbangan dalam menghasilkan penjualan antara setiap produk atau penjualan campuran adalah tetap konstan. Selanjutnya, mengenai tahapan dalam analisis biaya volume laba, yaitu yang pertama, menentukan isu strategis di sekitar masalah, kemudian mengidentifikasi alternatif tindakan, kemudian memperoleh informasi dan melakukan analisis terhadap alternatif. Yang keempat, didasarkan strategi dan analisis, kemudian dipilih dan diimplementasikan alternatif yang diinginkan, serta menyediakan evaluasi berkala mengenai efektivitas implementasi. Selanjutnya, mengenai margin kontribusi, artinya jumlah pendapatan penjualan dikurangi jumlah biaya variabel. Kemudian mengenai bauran penjualan, artinya perbandingan penghasilan penjualan antara setiap satu jenis produk dengan jenis produk lainnya. Kemudian ini ada beberapa rumus untuk menghitung break-even point untuk single produk atau produknya yang hanya satu jenis. Kemudian selanjutnya ada perhitungan rumus break-even point untuk yang produknya beraneka macam, produknya banyak. Jadi perusahaan ini kan menjual tidak hanya satu produk, tetapi menjual berbagai variasi produk. Jadi bisa menggunakan perhitungan seperti ini. Karena semakin banyak produk yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan cepat memperoleh keuntungan. Jadi di sini ada perhitungannya bagaimana menghitung break-even point dalam menghitung dalam jumlah berapa produk itu terjual, harga jual berapa produk itu terjual untuk memperoleh break-even point. Kemudian ada dalam kondisi laba sebelum pajak, lalu ada kondisi perhitungan untuk laba setelah pajak, kemudian ada perhitungan margin kontribusi. Nanti kita pelajari di contoh soalnya. Selanjutnya mengenai margin of safety, artinya
unit yang terjual atau unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang dihasilkan atau pendapatan yang diharapkan untuk menghasilkan melebihi break-even point. Selanjutnya mengenai leverage, artinya penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang mengeluarkan biaya tetap dengan tujuan agar dapat meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Dana tersebut sebagai pengungkit agar perusahaan dapat meningkatkan keuntungan. Tambahan dana dapat membantu peningkatan operasional perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan keuntungan. Selanjutnya mengenai degree of operating leverage, artinya pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya tersebut atau tingkat penjualan tertentu yang diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba. Selanjutnya, ini ada rumus perhitungan margin of safety dan degree of operating leverage. Nanti kita pelajari di contoh soalnya. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Di sini ada perusahaan Domino Pizza menjual makanan pizza dengan sistem paket. Paket makanan pizza ini yang ditawarkan yaitu paket Ramadan. Paket ini terdiri dari 7 potong pizza rasa daging, 4 potong pizza rasa keju, 5 potong pizza rasa ayam, 4 potong pizza rasa pedas, dan 4 potong pizza rasa seafood. Kemudian terdapat informasi harga jual dan biaya variabelnya per unit. Jadi ini kita menghitung break even point dalam kondisi multiple produk atau produknya bervariasi. Kemudian tersedia data lain yaitu mengenai jumlah biaya tetapnya sebesar Rp88.500.000. Pertanyaannya, hitunglah break even point dalam paket, dalam unit untuk setiap produk, dan dalam jumlah rupiah untuk paket Ramadan tersebut. Yang kedua, jika perusahaan ingin mendapatkan laba sebelum pajak sebesar Rp14.750.000, maka berapa break even point yang harus dijual oleh perusahaan, dalam unitnya berapa dan dalam jumlah rupiahnya berapa. Kemudian yang ketiga, jika perusahaan ingin target laba setelah pajak sebesar Rp5.015.000 dan tarif pajaknya sebesar 15%, maka berapa break even point dalam penjualan produknya dan berapa harga produknya. Kemudian hitunglah margin of safety dan degree of operating leverage. Jadi cara menjawabnya yang pertama, hitunglah break even point dalam paket, yaitu dari harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Itu mendapatkan hasilnya margin kontribusi. Kemudian dikali bauran penjualan. Tadi rasa daging ada 7 potong, rasa keju ada 4 potong, rasa ayam 5 potong, rasa pedas 4 potong, dan rasa seafood 4 potong. Jadi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, hasilnya margin kontribusi. Margin kontribusi dikali bauran penjualan, hasilnya jumlah margin kontribusi. Kemudian menghitung break even point dalam paket, yaitu jumlah biaya tetap Rp88.500.000 dibagi margin kontribusi dalam paket dijumlahkan. Jadi hasilnya 3.000 paket. Kemudian dihitung dalam unitnya, yaitu break even point dalam paket dikali bauran penjualan. Jadi setiap produk, setiap rasa itu menghasilkan berbeda-beda per unitnya. Kemudian jumlah dalam rupiah, yaitu break even point dalam unit dikali harga jual per unit, maka didapatkan break even point dalam jumlah rupiah. Kemudian yang kedua, jika perusahaan memperoleh target laba sebelum pajak sebesar Rp14.750.000, maka berapa break even point dalam paket untuk laba sebelum pajak? Cara menghitungnya, jumlah biaya tetap ditambah laba sebelum pajak dibagi margin kontribusi dalam paket. Tadi jumlah biaya tetapnya sebesar Rp88.500.000 ditambah laba sebelum pajak, yaitu Rp14.750.000 dibagi margin kontribusi dalam paket, yaitu hasil dari nomor 1, margin kontribusi dalam paket. Jadi hasilnya break even point untuk laba sebelum pajak yaitu 3.500 paket. Kemudian menghitung
break even point-nya dalam unit, yaitu break even point dalam paket untuk laba sebelum pajak dikali bauran penjualan, maka memperoleh break even point dalam unit untuk laba sebelum pajak. Kemudian hasil unitnya tadi dikali harga jual, maka perusahaan memperoleh break even point dalam jumlah rupiah untuk laba sebelum pajak. Kemudian yang ketiga, jika perusahaan ingin mendapatkan laba setelah pajak sebesar Rp5.015.000 dan tarif pajaknya 15%, maka break even point-nya yaitu jumlah biaya tetap ditambah laba setelah pajak dibagi 1 dikurang tarif pajak dibagi margin kontribusi dalam paket. Jadi jumlah biaya tetapnya sebesar Rp88.500.000 ditambah laba setelah pajak yaitu Rp5.015.000 dibagi 1 dikurang 15% dibagi margin kontribusi dalam paket yaitu hasil nomor 1 yaitu sebesar 29.500 paket. Maka break even point dalam paket untuk laba setelah pajak yaitu 3.200 paket, kemudian dikali bauran penjualan, maka hasilnya break even point dalam unit untuk laba setelah pajak. Kemudian setelah memperoleh hasil dalam unit, maka dikali harga jual. Harga jualnya berbeda-beda setiap produknya, maka kemudian memperoleh break even point dalam jumlah rupiah untuk laba setelah pajak. Lalu pertanyaan yang keempat, hitunglah margin of safety ratio dan degree of operating leverage. Jadi cara menghitungnya break even point dalam jumlah rupiah untuk laba setelah pajak. Jadi kita menggunakan perhitungan untuk laba yang setelah pajak sebesar Rp568 juta dikurangi break even point dalam jumlah rupiah dikurangi 500 juta Rp500.000, maka hasilnya margin of safety Rp35.500.000. Kemudian baru dihitung margin of safety ratio, yaitu margin of safety dibagi break even point dalam jumlah rupiah untuk laba setelah pajak. Jadi Rp35.500.000 dibagi 568 juta hasilnya 6,25%. Kemudian degree of operating leverage yaitu perhitungannya break even point dalam jumlah rupiah untuk laba setelah pajak dibagi margin of safety. Hasilnya yaitu untuk laba setelah pajaknya break even point-nya 568 juta dibagi 35.500.000 rupiah, maka hasil degree of operating leverage yaitu 16 kali. Oke, agar kalian lebih memahami lagi mengenai break even point, mengenai margin of safety ratio, dan degree of operating leverage, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya di pertemuan ke-7. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.